Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, atbaut tabiut tabiin, semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbakti kepada orang tua yang di dalam bahasa Arab sering biasa disebut dengan ungkapan birrul walidain, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata bir dan kata al-walidain. Secara bahasa atau etimologi, kata bir berasal dari kata barro yabirru barron. Artinya adalah kebenaran, ketaatan, sedangkan dalam kamus Al-Munawwir artinya adalah taat, berbakti, bersikap baik, sopan, benar, banyak berbuat kebajikan. Sedangkan kata al-walidain maknanya adalah ayah dan ibu. Dengan demikian, berarti istilah berbakti kepada orang tua, birrul walidain, mengandung pengertian benar, berbuat baik, belas kasih, dan taat kepada keduanya. Keempat hal tersebut berarti terwujud dalam sikap, berperilaku, dan berbuat baik kepada keduanya. Tunduk dan patuh kepada mereka dalam segala hal kebaikan, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, memuliakan mereka dan selalu berusaha mencari dan mendapatkan keridhaan dari keduanya, kemudian tulus dalam mengabdi dan melayani keduanya, mengasihi dan menyayangi selalu keduanya, merawat dan menjaga selalu keduanya dengan sebaik-baiknya. Tidak melakukan hal buruk kepada keduanya, apalagi menyakiti hati keduanya, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, karena itu bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dan murka. Arti berbakti kepada orang tua ialah berbuat ihsan kepadanya dengan menyelesaikan atau menunaikan yang wajib atas sang anak terhadap orang tua, baik dalam segi moral maupun spiritual, yang sesuai dengan ajaran Islam, karena ada perintah dan kehendak orang tua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini tidak perlu ditaati. Segala amalan yang kita laksanakan hendaklah disertai ihsan yang meliputi ikhlas, kebagusan serta kesempurnaan pekerjaan itu. Ihsan dalam beribadah ialah mengerjakannya dengan sempurna baiknya, sempurna kaifiatnya, sempurna syarat rukunnya, sempurnanya adab-adabnya. Modal utama dari ihsan ialah ikhlas. Dalam suatu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Ayat-ayat mengenai tentang berbakti kepada orang tua. Adapun ayat-ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallatum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling atau mengingkarinya kecuali
sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat 83 bercerita tentang perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk bertauhid, berbuat kebaikan kepada sesama, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, tetapi justru mereka menyekutukannya dengan sebuah patung sapi. Patung yang terbuat dari emas tersebut disembah dan dituhankan oleh Bani Israel. Selanjutnya, mereka juga diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Namun, banyak dari mereka menjolimi dan duafa dan durhaka kepada orang tua. Kemudian, mereka diperintahkan untuk berkata baik dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi, banyak kata tercela yang mereka katakan dan tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Lebih parahnya, mereka meninggalkan sholat, menolak membayar zakat, dan bahkan membunuh beberapa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang bisa dilakukan anak dalam berbakti atau beradab yang baik kepada kedua orang tuanya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi nasihat orang tua. Sudah seharusnya setiap anak mengikuti saran dan nasihat kedua orang tuanya. Tujuan orang tua menyampaikan saran dan nasihat kepada anaknya adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Mengingat hal ini, sang anak selayaknya patuh dan mengikuti petuah serta amanat orang tuanya. Dengan catatan, selama nasihat orang tua tersebut baik sesuai dengan ajaran Islam, jika tidak, maka anak berhak bahkan diharuskan menolaknya. Akan tetapi, penolakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan santun. 2. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak begitu besar. Bahkan, limpahan jasa yang tercurah kepada anak tersebut tidak bisa ditukar dengan apapun. Ibu dan bapak sama-sama memiliki cinta dan kasih sayang tak terhingga kepada anak. Mereka berdua telah bahu-membahu membesarkan anak tanpa pamrih secuil pun. Cinta dan kasih sayang ibu dan bapak berlaku sepanjang masa karena itu adalah perintah. Mengatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Artinya, kasih sayang orang tua kepada anak tidak terbatas, sedangkan kasih sayang anak ke orang tua terbatas. Perjuangan keduanya untuk membesarkan anak tiada terbayangkan. Setengah mati mereka berikhtiar agar anaknya bisa mendapatkan kebahagiaan. Bahkan mereka rela menderita dan menelan kepahitan hidup asal anak bisa mengecap madu kehidupan. Lemah lembut terhadap orang tua, sudah seharusnya seorang anak bersikap hormat kepada kedua orang tuanya. Wujud penghormatan tersebut bisa bermacam-macam, dan antaranya adalah bertutur kata yang baik, berbicara dengan sikap lemah lembut, dan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Seorang anak juga sepantasnya berpamitan kepada orang tua ketika hendak meninggalkan rumah, mencium tangannya, dan mengucapkan salam. Apabila ia terlambat pulang karena ada sesuatu ujur atau halangan, maka ia memberikan kabar kepada orang tua. Itu merupakan bentuk-bentuk penghormatan kepada orang tua. Di samping itu, masih banyak akhlak yang mesti diperhatikan seorang anak ketika berhubungan dengan kedua orang tuanya. Meringankan beban orang tua, salah satu jalan meraih kerukunan dalam kehidupan keluarga adalah dengan saling membantu. Antar anggota keluarga ada prinsip bahu-membahu untuk meringankan beban. Prinsip ini juga berlaku atas anak dalam berhubungan dengan orang tuanya. Sudah sepatutnya seorang anak membantu orang tuanya untuk meringankan bebannya, dimulai dari yang paling kecil dan sederhana saja. Misalnya, anak membantu ibu merampungkan pekerjaan rumah, menyapu halaman, mencuci pakaian, merapikan tempat tidur, dan juga memasak. Jika anak sudah mandiri dan berpenghasilan cukup, maka ia berkewajiban membantu orang tua secara materi tanpa dipinta. Semestinya hati anak tergerak untuk menyantuni orang tua. Meski demikian, sebesar apapun bantuan yang diberikan anak kepada orang tua tidak sebanding dengan jasa orang tua yang melimpah. 5. Mendoakan orang tua agar senantiasa dikaruniai rahmat dan ampunan. Salah satu bentuk sikap birrul walidain adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua sehabis sholat fardu ataupun sunnah.
Bahkan setiap saat, setiap anak dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa berlimpah kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan kasih sayang anak kepada orang tua. Cara ini juga sangat ampuh untuk membina kerukunan hidup di tengah keluarga antara anak dengan orang tua. Betapa indah jika lisan anak senantiasa memanjatkan doa kepada orang tua. Begitu juga orang tua tak henti-henti memohon kepada Allah agar anak selalu diselimuti kebahagiaan dan kesuksesan. 6. Bir'al walidain setelah orang tua wafat. Setelah orang tua wafat, berarti bakti anak kepada orang tua berhenti. Bakti dan penghormatan kepada orang tua masih tetap dapat dilakukan. Hubungan anak dengan orang tua pun tidak terputus meskipun orang tua sudah menghadapi sang khalik. Beberapa cara bisa ditempuh untuk tetap menunjukkan bakti kepada orang tua. Misalnya, ketika orang tua wafat, anak merawat jenazah orang tua dengan sebaik-baiknya. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menyuburkannya. Kalau orang tua memiliki hutang yang belum lunas ketika wafat, anak melunasi hutang-hutang tersebut. Wasiat orang tua pun harus ditunaikan. Hubungan dengan sejumlah kerabat dan teman dekat orang tua semasa hidup juga perlu terus dijalani oleh anak. Yang lebih penting lagi adalah tak jemu mendoakan orang tua supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Sekian dari saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.